Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan juga selamat berbuka puasa bagi Anda yang telah menunaikan ibadah puasa pada malam hari ini. Selamat datang di Mario Teguh Golden Way. Tepuk tangan yang meriah untuk acara kita pada malam hari ini. Dan malam ini kita akan bicara dengan topik berjudul Ikan yang Tenggelam. Seperti apa? Langsung saja kita sambut kehadiran dari Pak Mario Teguh. Terima kasih. Sahabat-sahabat saya yang hatinya baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua dan selamat berbuka puasa kepada saudara-saudara kita yang berpuasa. Semoga ibadah kita menjadikan semua doa kita didekatkan dan dijawab dalam hasil-hasil yang nyata setiap hari. Amin. So, malam ini Mas Uli kita bahas ikan yang tenggelam. Betul, Pak. Oke. Apakah ikan itu setiap harinya sudah tenggelam? Sudah di bawah air? Ya. Apakah ikan yang di bawah air disebut tenggelam? Tidak. Karena itu RT RW tempat dia tinggal. Kalau kita di bawah air lebih dari 4 jam, kita disebut tenggelam. So, kalau begitu, ikan yang disebut tenggelam itu adalah ikan yang berhenti berenang. Ikan yang terus capek berenang gitu, pelan-pelan akan menjadi ikan yang tidak lagi hidup. Karena dia menolak untuk berlaku sebagaimana difitrahkan. Nah, kita disebut hidup kalau berupaya, bukan bernafas. Itu hanya fisik kita yang hidup. Tapi kalau kita berupaya, jiwa kita hidup. Sehingga orang yang tidak lagi disebut hidup itu orang yang berhenti berupaya. Karena kemudian badannya hidup, tapi mewadahi jiwa yang mati. Nah, jiwa-jiwa ini kalau tidak dicegah dari kekecewaan, dari salah mengerti. Karena banyak orang meyakini hal-hal yang benar dengan cara salah. Itu melukai sekali. Sehingga akhirnya dia menolak berupaya karena alasan-alasan yang nanti kita bicarakan dalam program ini. Salah satunya karena dia tidak melihat haknya untuk berbahagia. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih, Pak. Pak Mario, apabila kita melihat sosok Pak Mario sekarang rasanya sulit untuk bisa membayangkan kalau Bapak pernah ada dalam sebuah keadaan di mana Bapak tidak berupaya. Oh, sahabat-sahabat saya yang super. Ada kata yang sering terjadi di dalam hidup kita, yaitu kata selamat. Ayo, ingat-ingat ya. Pernah nggak Anda berdoa seperti takut sekali, terancam sekali? Pernah berdoa? Tahu-tahu selamat, ya. Terus berdoa lagi karena ketakutan, ya. Pernah? Lalu selamat lagi, ya. Nah sekarang, waktu berdoa itu mengapa? Karena takut. Setelah selamat bilang terima kasih nggak ke Tuhan? Banyak yang lupa. Jadi kita itu hanya ingat kalau sedang mau tenggelam. Nah, setiap orang yang bisa berdiri gagah hari ini adalah orang yang telah berkali-kali diselamatkan. Kalau terakhir kali kita demikian ketakutan dan sekarang selamat, kenapa takut tenggelam nanti kalau kita tahu kita akan diselamatkan lagi? Ya, jadi anjurannya libatkan diri dalam kehidupan, gagal-gagallah karena aku akan diselamatkan lagi. Itu. Nah, ikan-ikan seperti itu, jadi ikan yang mau masuk ke budaya yang ikannya besar-besar, jahat, dia pergi. Ke yang kecil-kecil tapi suka gigit, dia pergi. Ikan-ikan seperti ini tidak pernah menyerah kepada keadaan. Sama seperti kita yang tidak menyerah kepada kesulitan. Sesuatu yang sulit itu kan masalah waktu. Nah, jadi kalau begitu, jangan lihat menderitanya, bagaimana kalau kita melihat bounce back-nya, kita melihat naiknya, lihat gembiranya. Dan setiap kali turun, lihat itu sebagai sementara. Dan kalau ada orang yang mengeluh, aku sudah sampai di titik nadir, bergembiralah karena sudah tidak bisa lebih turun lagi.
Satu-satunya arah bagi orang yang sudah mencapai titik nadir adalah naik dan berbahagia lagi. Gitu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kita beralih ke super audience, silakan yang ingin bertanya, angkat tangan Anda tinggi-tinggi. Saya persilakan kepada Ibu yang berjilbab putih. Silakan Ibu, mohon berdiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bena. Saya dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Padang Sidempuan. Setiap manusia punya keinginan, Pak. Jadi setiap keinginan itu terpenuhi, kita akan merasa bahagia. Pertanyaannya, bagaimana jika keinginan itu tidak terpenuhi, Pak, tapi hati kita tetap bahagia? Oh, super sekali. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Uli perhatikan, sahabat-sahabat tadi perhatikan. Ini wajah saya biasa, oke, sedang jaim. Tapi begitu ibu berdiri dan bertanya, lihat saya. Ya, saya wajibkan diri saya menceriakan wajah saya. Kalau orang bertemu bicara pada saya. Supaya apa? Supaya kalau saya tidak bisa bantu, saya tidak bisa beri apapun, paling tidak itu mulai membahagiakannya. Ya, berarti semua masalah itu jangan dianggap masalah. Kan itu menjadi masalah selama Anda anggap masalah toh. Orang datang mengeluh tentang masalah, bilang, itu bukan masalah. Itu karena pendapat yang salah tentang keadaan ini. Tapi kalau you lihat ya, orang-orang yang kaya itu, karena dia gagal, lalu menukarkan kegagalannya dalam bentuk pengalaman yang bisa dijual. Tuh, orang-orang yang hidupnya lemah, gagal, lalu menggunakan biaya dari kegagalan untuk membebani perjalanan masa depannya. Orang-orang yang gagal kemudian jadi kaya, saya ulangi, karena dia gagal, ambil pengalaman dari kegagalan itu, ditukar dengan uang sebagai sesuatu yang bisa dijualnya. Lalu dia katakan, jangan sampai kamu gagal seperti aku, nih beli. Salesman, obat rambut. Lu jangan ketawa dulu. Itu sensitif, oke? Nah, salesman obat rambut yang lebih efektif menjual, yang rambutnya lebat atau yang tinggal satu? Yang lebat. Yang tinggal satu karena dia harus menjual pengalamannya. Ibu, obat rambut ini, kalau tidak karena ini, yang satu ini juga hilang. Ya. Super sekali Pak Mario, kita harus break jenak Pak. Jangan kemana-mana, bersama kami hanya di Mario Teguh Golden Ways. Ikhlas itu betul-betul plong. Ini rencanaku Tuhan, aku kerjakan. Tugasku adalah melakukannya, tugas Tuhan memberhasilkannya termasuk menggagalkannya.